Tekad itu tidak terbentuk begitu saja. Tekad itu adalah produk dari satu proses reasoning baru, proses pembentukan alasan-alasan baru yang membuat kita melakukan sesuatu. Dan dengan demikian di sini kita belajar satu hal yang sangat fundamental dalam pemahaman agama kita. Yang pertama adalah agama itu adalah pilihan. La ikraha fiddin. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk beragama. Dan yang punya hak pilih hanyalah orang-orang bebas. Orang tidak bebas tidak punya hak pilih. Karena itu kebebasan mutlak diperlukan untuk mengaktifasi pikiran. Karena yang seringkali membelenggu pikiran itu adalah tidak adanya kebebasan itu tadi. Karena Al-Quran menginginkan orang itu masuk ke dalam agama atas pikirannya sendiri. Jadi yang pertama kali dihilangkan itu adalah semua kendala beriman yang berhubungan dengan kebebasan. Jadi kebebasannya dulu yang dikasih. Kasih semua orang kebebasan. Karena itu adalah haknya. Haknya yang sangat fundamental sebagai manusia. Jadi Al-Quran menginginkan pertama kali setiap manusia itu menjadi manusia bebas. Atas dasar kebebasannya itulah terjadi proses aktivasi pikirannya. Dan begitu terjadi proses aktivasi pikiran, nah sekarang kita akan ketemu. Al-Quran tidak menginginkan orang beriman tanpa ilmu. Maka tidak ada agama yang tidak dipilih kecuali dengan kebebasan. Jadi kebebasan adalah fundamental di sini. Atas dasar kebebasanlah orang memilih agama. Tapi waktu orang menetapkan pilihannya, itu atas dasar ilmu pengetahuan. Makanya ilmu adalah asas dari iman. Makanya Al-Quran mengatakan fa'lam. Maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi didahulukan ilmu itu adalah asas dari iman. Dan iman yang kemudian menjadi asas dari akhlaknya. Jadi kebebasan, ilmu, iman, ini adalah urutan-urutan yang penting yang mengubah manusia itu. Mengubah secara fundamental, merekonstruksi kembali kepribadiannya, dan kemudian berdampak secara kolektif dalam proses rekonstruksi kehidupan sosialnya. Nah, karena itu kita tidak bisa membentuk kepribadian baru dalam masyarakat kita. Kita tidak bisa membuat orang tiba-tiba punya tekad baja, nggak bisa. Kecuali kalau kita terlebih dahulu melakukan revolusi pada apa yang ada dalam pikiran-pikirannya. Revolusi pada mindset itulah yang merupakan awal dari revolusi di dalam sentimen-sentimennya, emosinya, perasaan-perasaannya, cita rasanya, keyakinan-keyakinannya, yang keseluruhannya nanti membentuk kehendak dan tekadnya. Dari situlah kemudian turun dalam bentuk tindakan, kebiasaan, dan kepribadian. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari sini semuanya? Salah satu alasan orang itu tidak beriman atau menolak agama itu adalah kalau pikirannya tertutup. Kalau pikiran seseorang itu tertutup, dia pasti akan menolak agama. Makanya Al-Quran itu mengatakan bahwa kalau orang harus punya kebebasan untuk memilih, lalu kemudian dengan ilmu lah dia menjadi beriman, dan dari imannya lah turun amal. Maka di dalam Islam kita juga mengenalkan bahwa al-aqlu asasut taklif. Akal itu adalah asas pembebanan. Jadi kalau akal seseorang tidak bekerja, itu dia tidak bisa dibebani apa-apa. Misalnya orang gila itu nggak ada kewajibannya di dalam Islam. Makanya orang disebut akil balik. Maksudnya akalnya sudah aktif, sudah diaktifasi. Dan umurnya juga sudah sampai. Umur biologisnya, kemudian akalnya. Itu adalah asas taklif, asas pembebanan di dalam Islam. Tapi kalau akal ini tidak berfungsi, tidak diaktifasi dalam diri kita, muncullah banyak kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat akal itu tidak teraktivasi. Bisa adalah tirani politik, bisa juga adalah tradisi taklid yang ada di dalam masyarakat. Misalnya Al-Quran mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mereka mengatakan kami hanya mau mengikuti apa-apa yang sudah terbiasa kami lakukan, kami warisi dari orang tua atau nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, bahkan walaupun nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, sama sekali tidak berakal dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Jadi orang menjauh dari agama begitu pikirannya tertutup. Karena itu saudara-saudara sekalian, akal yang tertutup itu adalah penyebab orang itu menjauh dari agama. Itu pelajaran yang sangat penting saudara-saudara sekalian yang kita peroleh dari sini. Yang kedua saudara sekalian, dengan turunnya ayat ini saya ingin mengembalikan ingatan saudara semuanya juga kepada ayat yang kita pelajari dalam siklus perubahan. Seperti yang saya katakan pada kajian yang lalu, arahan Quran itu bukan hiburan kepada mereka yang kalah. Tidak, hatinya tidak dibesar-besarkan, tapi justru dibuka pikirannya. Disuruh menjelajah ke muka bumi, disuruh mengenal sunnatullah yang mengatur hukum kemenangan dan kekalahan itu. Dari situlah kemudian terbuka satu pikiran yang kemudian menjadi